Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang reseptor asetilkolin muskarinik dalam mata kuliah farmakologi molekuler. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Akmal Aziz, yang kedua ada Indra Marcelina, yang ketiga ada Ismi Mulyanasari, yang keempat ada saya sendiri, Tiwi Standing Room, dan yang terakhir ada Usnul Hasanah. Reseptor muskarinik pertama kali dikenal karena kemampuannya mengikat muskarin, yaitu senyawa yang berasal dari jamur Amanita muscaria. Reseptor ini terdistribusi luas di seluruh bagian tubuh dan mendukung berbagai fungsi vital, baik di otak maupun sistem saraf otonom, utamanya saraf parasimpatis. Aktivitas reseptor ini pada saraf perifer menyebabkan berkurangnya frekuensi jantung, relaksasi pembuluh darah, kontraksi saluran pernapasan, peningkatan sekresi dari kelenjar keringat dan lakrimasi, kontriksi pada otot sphinkter, bola mata, dan otot ciliar mata. Reseptor asetilkolin muskarinik terdiri atas 5 subtipe yang semuanya tergantung dengan protein G, yaitu reseptor M1, M2, M3, M4, dan M5. Keberadaan subtipe reseptor muskarinik pertama kali didukung oleh studi farmakologi pada awal tahun 1980-an. Ketika ditemukan suatu antagonis muskarinik, yaitu piranjepin, yang mengikat secara selektif reseptor M1. Reseptor M1, M3, dan M5 diketahui tergandeng dengan protein GQ, sedangkan reseptor M2 dan M4 terhubung dengan protein GI dan dengan suatu kanal ion. Kita lihat di gambar ada sel pascasinaptik. Kita lihat ada reseptor M1, M3, dan M5. Dia bergandengan dengan protein GQ, sedangkan reseptor M2 dan M4 dia bergandengan dengan reseptor muskarinik M1 dan kanal ion. Reseptor muskarinik M1 adalah subtipe reseptor muskarinik yang paling banyak dijumpai di otak dan berperan dalam fungsi kognitif dan memori. Blokade pada reseptor M1 dapat memperparah penurunan fungsi kognitif dan menyebabkan patologi menyerupai Alzheimer. Adanya polimorfisme genetik reseptor juga dilaporkan terkait erat dan kerentanan terjadinya penyakit Alzheimer. Degenerasi saraf kolinergik pada penderita Alzheimer menyebabkan terbukanya beta amiloid yang mengganggu reseptor M1. Gangguan ini selanjutnya akan menghambat transduksi signal yang akan menurunkan prekursor protein APP atau amyloid precursor protein dan meningkatkan pembentukan beta amiloid yang dapat menekan sintesis dan pelepasan asetilkolin. Reseptor muskarinik M2 banyak dijumpai pada otot jantung. Aktivasi reseptor M2 pada sel otot jantung menyebabkan penurunan kekuatan kontraksi maupun frekuensi denyut jantung yang merupakan aksi saraf parasimpatik. Mekanisme reseptor M2 merupakan reseptor yang tergandeng dengan protein G1 dan kanal ion K+. Jika asetilkolin berikatan dengan reseptor ini, subnikik akan menghambat adenilat siklase, sementara kompleks subnikik bereaksi langsung membuka kanal ion K+ pada membran sel otot sehingga menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi membran. Reseptor M2 juga dapat dijumpai pada otot polos kandung kemih secara dominan bersama reseptor M3. Namun menarik bahwa peranan reseptor M2 dalam kontraksi kandung kemih masih belum jelas walaupun jumlahnya jauh lebih banyak daripada M3. Kontraksi kandung lebih banyak diperantai oleh aksi reseptor M3 yang melibatkan jalur fosfolipase dan peranan kalsium intrasel. Diduga peranan reseptor M2 pada kontraksi kandung kemih adalah secara tidak langsung
dengan membalik atau melawan relaksasi yang disebabkan oleh stimulasi reseptor beta adrenergik melalui peningkatan CAMP. Reseptor M3 merupakan reseptor muskarinik yang paling luas distribusinya dalam berbagai organ dalam sistem biologis, terutama pada otot polos, berbagai organ, dan pada kelenjar-kelenjar eksokrin. Reseptor ini memperantarai berbagai efek biologis seperti kontraksi bronkus, kontraksi kandung kemih, kontraksi saluran cerna, salivasi, dan larimasi, serta kontraksi otot sphincter, bola mata, dan lain-lain. Aktivasi reseptor M3 akan mengaktifkan sistem fosfolipase C yang akan memobilisasi CA sehingga berperan dalam kontraksi otot. Beberapa gangguan patologis disebabkan oleh kontraksi yang diperantarai oleh aksi M3, antara lain pada asma, PPOK, dan gangguan overactive bladder. Karena itu, reseptor M3 cukup banyak menjadi target aksi obat. Ipratropium bromida dan tiotropium bromida adalah antagonis reseptor M3 yang banyak digunakan secara klinis sebagai bronkodilator pada penyakit asma dan PPOK. Peranan reseptor muskarinik M4 dan M5 pada sistem biologis banyak diketahui dengan luas, demikian pula obat-obat yang bereaksi padanya. Sebuah studi menunjukkan peran reseptor M4 dalam meregulasi keseimbangan transmisi kolinergik dan dopaminergik, di mana kurangnya aktivitas muskarinik M4 akan menyebabkan aktivitas dopaminergik yang berlebihan. Demikian pula reseptor M5 dilaporkan merupakan subtipe reseptor muskarinik yang berkontribusi pada pelepasan dopamin pada saraf dopaminergik di ventral tegmental area di otak tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang review jurnal yang kami ambil dari perubahan respon reseptor adrenergik beta dan muskarinik di otot polos saluran nafas tikus wistar pada proses penuaan, yang ditulis oleh Setiawati Soeharto Karyono, Jurnal Kedokteran Brawijaya pada bulan Desember tahun 2006. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terjadi perubahan respon reseptor adrenergik dan muskarinik pada otot polos, trakea, dan sayatan paru. Oke, jadi pendahuluannya adalah pada usia lanjut, umumnya terjadi berbagai perubahan fisiologi yang meliputi perubahan fisik maupun psikologi. Perubahan fisiologi selama proses penuaan akan menyebabkan perubahan respon organ atau sel terhadap stimuli atau stimulasi endogen dan eksogen. Perubahan respon terhadap stimuli eksogen salah satunya adalah perubahan respon terhadap obat, sehingga nantinya terjadi perubahan efek obat yang dapat menyebabkan terapi tidak adekuat dan atau mudah timbul efek samping. Pada umumnya juga perubahan efek obat disebabkan karena perubahan farmakokinetik atau farmakodinamik pada obat tersebut. Jadi perubahan farmakokinetik biasanya terjadi karena perubahan struktur dan fungsi dari berbagai organ yang berperan pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, sehingga kadar obat bebas yang berada di dalam darah dan di tempat kerjanya berubah dapat meningkat dan menurun. Sehingga perubahan farmakodinamik umumnya karena perubahan sel target atas reseptor sebagai tempat kerja obat tersebut. Lalu perubahan pada tingkat reseptor ini bervariasi pada organ-organ sistem tersebut. Lalu metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode isolate organ. Jadi saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama adalah respon reseptor adrenergik beta, yaitu hasil percobaan menunjukkan penurunan respon relaksasi otot polos trakea terhadap stimuli isoprenalin pada trakea dan paru tikus tua dibanding muda dan dewasa. Jadi hasil penelitian yang kedua yaitu respon reseptor muskarinik
yang didapatkan adalah penurunan kepekaan pada ED50 dan afinitas PD2 reseptor adrenergik beta terhadap isoprenalin pada trakea dan paru tikus tua dibanding dewasa dan muda. Sedangkan bermakna P kurang dari 0,05, sedangkan antara dewasa dan muda penurunan ini tidak bermakna. Analisa korelasi menunjukkan adanya hubungan linier yang signifikan antara peningkatan umur dengan peningkatan ED50 dan penurunan PD2 isoprenalin. R-nya adalah minus 0,81 dan P adalah 0,00. Data kuantitatif lain ditunjukkan oleh Emax dan Tmax, yaitu terdapat penurunan Emax dan perpanjangan waktu Tmax baik pada trakea maupun pada sayatan paru tikus tua dibanding dewasa dan muda. Tetapi pada data ini tidak bermakna kecuali pada perpanjangan Tmax trakea tua hasil percobaan menunjukkan peningkatan respon kontraksi otot polos trakea dan paru terhadap metacholin pada tikus tua dibanding muda dan dewasa. Lalu kesimpulannya yang pertama, respons reseptor adrenergik beta yang digambarkan oleh relaksasi trakea dan sayatan paru terhadap isoprenalin semakin menurun seiring dengan pertambahan umur tikus muda, dewasa maupun tua. Yang kedua, respon reseptor muskarinik yang digambarkan oleh kontraksi trakea dan sayatan paru terhadap metacholin meningkat pada tikus umur tua, terutama pada sayatan paru tikus tua. Lalu yang ketiga, mekanisme yang mendasari perubahan respons reseptor adrenergik beta dan muskarinik terhadap agonisnya pada saluran nafas tikus tua diduga melalui regulasi homolog dan heterolog atau crosstalk. Yang keempat, penurunan respon reseptor adrenergik beta yang disertai peningkatan respon reseptor muskarinik pada saluran nafas tikus tua merupakan upaya untuk mempertahankan fungsi fisiologis sehingga tercapai keseimbangan baru. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi